إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, rahmatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam suatu majelis yang mulia, yang semoga langkah kita dari rumah menuju ke tempat majelis taklim ini senantiasa oleh Allah dihitung sebagai ibadah yang diterima di sisinya, sehingga kita bisa berkumpul bukan hanya di dunia ini, tapi harapan yang paling amat sangat kita harapkan adalah bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah, kita sampai tafsir alhamdulillahirabbil alamin. Di Fatihah saja nggak selesai. Kalau setiap hari kita sedang membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Al-qira'ah sab'ah ala domidda fi qoulihi alhamdulillah huwa muqtada'un wa khabarun. Menurut jumhur qira'ah sab'ah, bahwa alhamdulillah itu adalah susunan mubtada dan khobar, sehingga dalnya dibaca dhamma, tidak alhamdulillah atau alhamdulillah, tapi alhamdulillah, karena alhamdulillah itu mubtada, kemudian lillahnya adalah khobar, yang khobarnya terdiri dari jar majrur, namanya sibul jumlah, menyerupai dengan jumlah. Menurut qarinah sab'ah dan jumhur ulama qiraah yang terkenal. Jadi kalau kita mengi'rab lafal alhamdulillah itu secara mayoritas mereka mengi'rab bahwa alhamdulillah adalah mubtada, kemudian lillah adalah khobar. Warawan Sufyan bin Uyainah wa Ru'yata ibnil Ajaz annahuma qala alhamdulillah bin nasbi. Menurut riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah dan riwayat dari Ibnul Ajaz, mereka berdua membaca alhamdulillah itu dalnya dibaca fathah nasab. Jadi bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Wa huwa ala idmari fi'lin, karena menurut
menurut mereka berdua, yaitu Sufyan ibnu Uyainah dan Ibnul Ajaz, ini menjadi maf'ul yang fi'ilnya disimpan. Qara'tu alhamdulillah atau ahmadu alhamdulillah. Aku membaca, aku memuji pada puji-pujian lillah untuk Allah, sehingga dalanya dibaca nasor. Kok urusan Arab selalu dibahas? Dan sekarang kan gencarnya ngaji bahasa Arab, Arab juga dibahas, dan ternyata dalam tafsir pun itu sama sekali artinya itu selalu hal Arab itu dibahas. Karena nanti ketika kita mendengar bacaan lain itu ternyata bacaan lain itu juga ada Arabnya begini gitu. Dan sehingga kita dituntut untuk ngaji bahasa Arab, karena besok pertanyaan kubur itu tidak pakai bahasa Jawa. Sopo pengiranmu dan memang terbuka di surga juga bahasa Arab. Nah, paling tidak kita itu pernah belajar. Kalau ditanya di akhirat itu, ditanya bahasa Arab sih bisa, karena pernah belajar. Kalau nggak pernah belajar ya wallahu a'lam. Itu karena ini tetap dibahas. Wa wa'a ilmari fi'lin, menurut mereka berdua tadi menyimpan fi'il. Qara'tu alhamdulillah, aku membaca alhamdulillah. Wa qara'a Ibnu Abi Ablah, Imam Ibnu Abi Ablah membaca alhamdulillah itu bidawid dal walam ittiba'an lisani, dengan dibaca rumah dalnya dan lamnya, ya. Nah, dan lamnya karena apa? Walahu syawahid walakinnahu syah, tapi bahasanya ini sama, maksud dibaca rumah semua alhamdulillah. Maka kalau di Quran yang cetakan Madinah itu di setiap al itu mesti tidak domah, tidak mati, tidak apa. Kalau orang yang sepuh-sepuh menurut saya yang dulu bacanya Quran cetakan Indonesia, awal-awal ini gencar ada Quran yang disebut Quran Mushaf Utsmani, sebenarnya semuanya Utsmani ya. Tapi cetakan Madinah itu bacanya agak keliru-keliru karena tidak terbiasa. Sehingga ketika mengawali alat itu biasanya dibaca full, karena ada tanda yang begini kayak domah, ini sebenarnya bukan domah. Tapi ternyata ada ulama menurut Ibnu Ablah bahwa ketika habis al itu atau al itu jadi mubtada, maka akhirnya dibaca domah. Itu masalah itu tadi apa? Mushaf itu kan kita harus hati-hati. Kalau kita memang terbiasa baca yang cetakan Indonesia, cetakan Kota Putra atau Bandung namanya, kalau mau pindah yang cetakan Arab, cetakan Madinah, itu harus ngaji dulu. Kalau tiba-tiba baca saja banyak kelirunya, iya harus waspada, hati-hati itu. Karena kalau standar Indonesia namanya alamin, itu mesti airnya itu ada harokat berdiri, jadi menunjukkan panjang. Ar-Rahman Nirrahim itu itu ada harokat berdiri, menunjukkan panjang. Tapi yang cetakan Madinah itu enggak, tetap begini, tapi depannya ada kayak berdiri tapi tidak terlalu lurus. Itu di depannya. Makanya nanti ketika ada bacaan sholat yang lam lahu ta, itu membedakan ini bacanya sholat atau sholawat. Nanti bingung kalau tidak terbiasa. Kemudian apalagi bacaan-bacaan yang sifatnya ada tambahan, kayak ada tambahan non iman yang ada di berbagai macam surat ya, kayak di surat Al-Qiyamah namanya ada yauma idzinil masad. Itu kalau yang cetakan Indonesia nurnya itu ada yauma
ini dalnya di kasroh nggak tanwin, terus di depannya ada nun kecil yang di kasroh, terus sininya alnya mati, maka bisa dibaca yauma idinil masa. Tapi yang cetakan Medina itu nunnya nggak ada. Yauma idini yauma, hamzahnya di kasroh, dalnya di kasroh tanwin, kemudian sini al masa. Nah, itu kalau nggak terbiasa jadi bacanya gimana nih? Mesti bacanya yauma idinil masa gitu. Itu salah. Bacanya ya harus yauma idinil masa. Itu harus apa namanya? Memberikan sendiri, ya. Memberikan sendiri. Maka yang akan berpindah menggunakan mushaf cetakan Madinah harus belajar terlebih dahulu. Kalau yang awalnya pakai standar Indonesia. Sebenarnya bedanya apa toh? Bedanya kalau Quran Madinah itu Quran tulisan, kalau Quran Indonesia itu Quran bacaan. Jadi tulisannya yang benar ya kayak begitu, bacanya yang benar kayak begini gitu loh. Nah, ya kalau dengan si paham bahasa Inggris itu tulisannya dengan bahasanya kan nggak sama dong. Nah, hanya kalau yang Indonesia itu sudah ditulis sedemikian mudah, supaya mudah dibaca. Itu banyak hal yang seperti itu ada beberapa yang memang kita harus disamakan dulu gitu ya. Itu seperti itu. Terus wa Hasan bin Zaid ibni Ali alhamdulillah dikasih dal ittiba'il awal asani. Menurut Imam Hasan dan Imam Zaid bin Ali, alhamdulillah itu bacanya makdalnya di kasroh, alhamdulillah. Tapi yang masyhur adalah yang alhamdulillah. Artinya kalau kita dengar ada orang baca beda dia, ada yang diikuti. Tapi kita kalau membaca yang masyhur alhamdulillah. Qala Abu Ja'far bin Jarir, Imam Abu Ja'far bin Jarir menafsirkan alhamdulillah, alhamdulillah ay asyukrulillah. Alhamdulillah ay asyukrulillah. Segala puji bagi Allah ay asyukrulillah. Segala bentuk syukur itu diberikan kepada Allah khalisan, secara murni, dunasa irimayub badu min duni, bukan kepada sesuatu yang disembah selain Allah, tapi syukur alhamdulillah itu kepada Allah. Waduna kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama 'ala ibadihi minan na'am allati la yusiha al-adab wa la yuhitu bi adadiha ghairi ahad. Bukan kepada sesuatu yang disembah kepada selain Allah, dan bukan kepada sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, dan bukan pula karena banyak nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir, jadi yang namanya alhamdulillah, syukur kepada Allah itu khalis, murni, bukan karena Allah disembah apalagi selain Allah, dan bukan karena kita dikasih nikmat oleh Allah banyak kemudian baru bersyukur. Karena kita dihidupkan saja sudah merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Maka bukan terbatas karena itu, tapi khalisan, murni, alhamdulillah, asyukurillah, mensyukuri kepada Allah secara murni. Fitasihil alati li ta'atihi wa tamkini jawarihi ajsamil mukalifin li adai faradihi ma'ama basatawahum fi dunya min rizqi wa badahum min na'imil 'aish min ghairi istiqaqin minhum dalika alaih. Dan bukan pula karena Allah telah memberikan alat kepada kita untuk taat, memberikan kesehatan kepada kita dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, atau karena Allah memberikan rezeki yang banyak, memberikan makan, memberikan minum dan pakaian, bukan karena itu.
murni bahwa alhamdulillah, asyukru lillah, syukur pada Allah, memuji pada Allah secara murni, karena itu merupakan puji-pujian yang sangat besar. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir mengatakan alhamdulillah sana'un asna bihi ala nafsi, bahwa alhamdulillah itu adalah puji-pujian yang Allah puji atas dirinya. Karena alhamdulillah ini Allah yang menurunkan, Allah yang berfirman, sehingga alhamdulillah ini asna sana'un asna bihi ala nafsi, puji-pujian yang Allah puji pada dirinya. Dan itu pas. Kalau kita sebagai hamba kan tidak pas ketika kita muji pada diri kita. Ketika kita muji diri kita, itu bisa saja itu adalah munafik, tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Apalagi kita muji dirinya sendiri di hadapan orang banyak, aku siap menutup-nutupi yang jelek, kemudian memperlihatkan yang baik. Tapi kalau Allah memuji dirinya, itu sudah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Jarir mengatakan alhamdulillah sana'un asna bihi ala nafsi, puji-pujian yang Allah pujikan pada dirinya. Wa fi dhamanihi amara ibadahu ayasnu alaihi, dan karena Allah telah memuji pada dirinya, maka kemudian Allah memerintahkan kepada hambanya supaya ikut memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faka'annahu qala qulu alhamdulillah, seolah-olah alhamdulillah itu diawali dengan kata qulu alhamdulillah. Hei hamba-hambaku, ucapkanlah alhamdulillah. Hei hamba-hambaku, kalian persilahkan mengucapkan alhamdulillah, muji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala qila ana qaulal qail alhamdulillah sana'un alaihi bi asma'ihil husna wa sifatihil al-ali. Dan sebagian mengatakan bahwa ucapan alhamdulillah adalah memuji Allah dengan nama-namanya yang sangat indah dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi. Alhamdulillah adalah merupakan sebuah nama Allah yang indah, sifat Allah yang sangat tinggi, sehingga seorang yang sudah mengucap alhamdulillah itu telah memuji Allah dengan nama yang indah dan telah memuji Allah dengan sifat yang sangat tinggi. Tidak usah ditambah-tambahin. Jadi alhamdulillah itu sudah ucapan luar biasa. Kadang-kadang kita ya mungkin orang selain Jawa ada benda, orang Jawa itu kadang kurang. Nah, alhamdulillah itu kurang, sehingga kalau muji itu tambah-tambahin. Puji syukur datang Allah ingkang murbin dumadi, ingkang nopo Gusti, ingkang nopo sifatilah yang penting. Nah itu tidak boleh. Allah itu cukup di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bahkan alhamdulillah itu kandungannya itu masya Allah sudah tinggi sekali, sudah termasuk di asma'ul husna wa sifatul alim. Wa qawluhu asyukurillah sana'un alaihi bini'amihi, dan adapun asyukurillah adalah memuji Allah dengan nikmat-nikmatnya. Kalau alhamdulillah adalah dengan nama Allah, sifat Allah yang tinggi, dan kalau asyukurillah adalah memuji Allah dengan nikmat-nikmatnya yang diberikan pada hamba-hambanya. Makanya kalau alhamdulillah mutlak,
Kalau asyukurillah adalah pokoknya. Artinya ketika kita dapat nikmat kemudian baca alhamdulillah, yang dimaksud adalah asyukurillah, mensyukuri pada nikmat yang diberikan. Tapi kalau baca alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan setiap hari kita wajib membaca alhamdulillah minimal 17 kali. Dapat nikmat secara mendadak maupun tidak, karena hakikatnya hidup ini sudah merupakan kenikmatan. Islam adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tsumma syara'a fi raddi dzalika bima hasalahu an jami' ahli ma'rifah bi lisanil arab yuqiuna kullan alhamdi wa syukri maka al-aqor. Kemudian alhamdulillah dan asyukurillah sebagian orang mengatakan adalah satu kesatuan. Artinya alhamdulillah asyukru ya alhamdulillah, atau juga ada yang mengatakan itu adalah dipisah ya. Ketika kumpul jadi pisah, ketika pisah jadi kumpul. Ketika kita mengucap alhamdulillah saja, ya yang dimaksud di dalamnya juga ada asyukurillah. Begitu juga ketika kita mengucap asyukurillah. Bapak Nakola As-Salami hadal madhab annahu nasabahul an Ja'far As-Shadiq wa Ibnu Ammar. Hal tersebut adalah diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq dan Ibnu Ammar. Bapak Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Alhamdulillah adalah kalimat atau kalimat untuk setiap orang yang bersyukur. Kalau dipisah secara maknanya tadi terpisah, mana alhamdulillah, mana syukur. Akan tetapi orang yang mensyukuri kepada Allah, orang yang syukur kepada Allah, maka ucapannya alhamdulillah, bukan kemudian asyukrulillah. Karena memang kalimat yang digunakan untuk bersyukur secara lisan adalah alhamdulillah. Wa istadalla al-Qurtubi li Ibnu Jarir bi sihhati qaulil qail alhamdulillah syukran. Imam Al-Qurtubi berdalil mendukung tentang ucapannya Ibnu Jarir bahwa alhamdulillah syukran. Aku memuji kepada Allah syukran dalam rangka mensyukuri. Hal alladzi idda'ahu Ibnu Jarir. Ini adalah yang diklaim oleh Imam Ibnu Jarir, mengatakan seperti itu tentang masalah alhamdulillah. Dapat aqwal salaf fil hamdi. Kemudian ulama salaf membahas menyebutkan tentang alhamdulillah di dalam Al-Fatihah alhamdulillah. Ternyata dalam satu ayat ini satu pertemuan, tidak satu Fatihah satu pertemuannya. Takutnya itu yang bulan kemarin bismillahnya juga lupa. Ya, sekarang alhamdulillah bulan depan Ar-Rahman nanti ditanya alhamdulillahnya sudah lupa. Alhamdulillahnya kemarin gimana lupa? Kemarin kan bahas isti'adah, bahas bismillah, ada zahar, ada sir, bismillah bagian dari Fatihah atau tidak. Semoga tidak lupa ya. Ya nanti kan dengan nyatet atau kalau direkam ya detail rekaman lagi supaya nggak lupa. Karena memang innal insana makhluk khotob wa nisyan. Ya, menungso kuwi pabrik salah gudang lali ya. Pabrik salah gudang lali itu menungso. Jadi orang diulang-ulang itu udah lupa. Apalagi umur-umur tua. Dulu saya itu maido, tahu maido ya? Maido itu bahasa Indonesianya apa? Biasanya orang tua ya maido ya, maido ya. Jadi kalau orang tua saya ngomong aku itu loh, umurnya semua, saya ingin ngapal, tapi aku lali loh, nah mosok apal lali, terus apal ya lali, kan maido. Ketika saya umur 30 itu bahwa begitu karena setiap yang saya dengar saya hafal pada saat itu. Saya baca sekali dua kali hafal. Bahwa orang domoni
kaya kono itu tak paido, ora ngandel, wong sapal kok ali. Tapi ternyata setelah saya menginjak umur 40, oh iya bener. Waduh, berarti biaya bener gitu. Masya Allah, mereka kalah pengalaman. Wong tua tahu nom, wong nom ora tahu. Wong, ya terus moco orang nggak moco. Kok wong tua kan diajari, jadi malah cekrok, orang ngandel diajari kok cekrok. Ternyata masa sekarang sudah umur 40 lebih juga sangat. Oh, berarti aku wis umur kan itu ya. Masya Allah. Tapi ya tetap kita ulang-ulang terus. Jadi tidak ada kawannya. Karena mencari ilmu itu dari sejak kita lahir sampai menjelang masuk yang mana. Jadi tidak sampai tua, tapi sampai menjelang masuk yang mana. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Abu Ma'mar Al-Qati'i, haddatsana Hafiz Ibnu Hujaz an Ibni Abi Malikah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abi Hatim, dari ayahnya, dari Abu Ma'mar Al-Qati'i, dari Hafiz bin Hujaz, dari Ibni Abi Malikah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka dari Umar, bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah falhamdulillah. Qad alimna, kami telah belajar, telah mengetahui tentang subhanallah wa la ilaha illallah, dan tentang la ilaha illallah. Falhamdulillah, dan apa itu alhamdulillah? Dan aku belum belajar alhamdulillah. Faqala Ali, maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, kalimatun radhiyallahu li nafsi. Kata Ali menjawab, aku dapat dari Rasulullah bahwa alhamdulillah adalah sebuah kalimat, sebuah ungkapan, sebuah kata-kata radhiyallahu li nafsi, yang Allah telah meridhoinya untuk dirinya. Jadi kata alhamdulillah adalah sebuah ungkapan, sebuah kata-kata yang Allah telah ridho pada dirinya. Itu yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim, yang sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Umar ketika mengucapkan, aku tahu tentang subhanallah, aku tahu tentang la ilaha illallah, tapi aku belum tahu tentang alhamdulillah. Maka Ali menjawab radhiyallahu nafsi. Di sini menunjukkan satu, bahwa sahabat itu ilmunya dalam, tapi jujur. Ketika tidak tahu, Umar itu lebih tua daripada Ali. Tapi kalau tidak tahu, ya mengatakan saya belum tahu tentang itu. Kadang kalau kita lebih tua, mau tanya yang lebih muda itu mau gitu ya. Nah, harus jujur, kalau enggak belum tahu ya belum tahu. Warahu ghairu Abi Ma'mar an Hafiz faqal. Riwayat lain yang tidak dari Abi Ma'mar tapi juga dari Umar mengatakan kepada Ali dan sahabat-sahabat lain yang ada di sisinya, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar qad arafnaha falhamdulillah. Dalam riwayat lain dengan menggunakan teks yang berbeda tapi sama intinya, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, aku telah memahaminya, kata Umar. Wahai Ali, alhamdulillah, tapi aku belum tahu tentang alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu bahasa Arab dan Umar orang Arab kan begitu. Tapi kandungan maknanya karena belum tahu, belum pernah dengar dari Rasulullah. Ya jujur, aku belum pernah dengar. Karena sahabat yang begitu banyak, itu ya ada hadis yang didengar oleh A, tidak didengar oleh B, didengar oleh B, tidak didengar oleh C. Kemudian perkembangan ilmu itu dari antar sahabat. Yang ini dapat dari Rasulullah berikan, ini dapat dari Rasulullah berikan. Ya termasuk kayak hadis niat yang terkenal sekali, innamal a'malu binniyat, itu kan yang dengar dari Rasulullah hanya Umar. Wadah sangat terkenal di situ kan. Tapi yang dengar dari Rasulullah hanya Umar.
Tapi kemudian Umar khutbah di mimbar mengucapkan hadis itu sehingga para sahabat semuanya tahu, tapi dari Umar, tidak dari Rasulullah langsung. Yang langsung dari Rasulullah adalah Umar. Maka sebagian mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat hadisnya adalah ahad. Kenapa? Karena yang dengar dari Rasulullah hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan yang berpedoman bahwa hadis ahad tidak boleh untuk pedoman, ya repot. Karena banyak sekali hadis yang didengar oleh sahabat itu satu sahabat gitu. Nah, kemudian Ali menjawab, qala Ali kalimatun ahabbaha Allah ta'ala li nafsi wa radiyaha li nafsi wa ahabba an tuqal. Kata Ali, alhamdulillah itu adalah suatu ungkapan, suatu kata-kata, suatu kalimat yang Allah cinta untuk dirinya, Allah ridho untuk dirinya, dan Allah suka bila alhamdulillah itu dibaca oleh hambanya. Makanya kita sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Allah suka pada dirinya, Allah ridho pada dirinya, dan Allah suka bila ucapan alhamdulillah itu selalu diucapkan oleh hambanya. Wa ahabba an tuqal, apabila diucapkan. Wa qala Ali bin Zaid bin Jad'an an Yusuf bin Mahran. Ali bin Zaid bin Jad'an dari Yusuf bin Mahran, Ibnu Abbas berkata, alhamdulillah kalimatus syukri wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syakaroni abdi. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ya, otomatis Ibnu Abbas mendengar dari Rasulullah SAW, alhamdulillah kalimat syukri, bahwa alhamdulillah adalah ungkapan syukur. Alhamdulillah adalah kalimat untuk bersyukur. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syakaroni. Ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah menjawab dengan ucapan syakaroni abdi, hambaku telah mensyukuri aku, hambaku telah mensyukuri nikmatku. Maka di awal dulu pernah di pertemuan yang beberapa membahas tentang hadis Fatihah itu, kita sholat itu sama halnya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kita alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab ungkapan kita, syakarani abdi, hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, maliki yaumiddin, Allah menjawab. Maka ketika sholat khusyuklah dan berhentilah minimal satu nafas ketika satu ayat, menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senantiasa menjawab terhadap ungkapan-ungkapan yang dibaca oleh hamba-hambanya itu. Jangan ngebut, ya. Kalau ngebut, mau minta kok ngebut itu terus gimana? Nggak tahu jawabannya, di ACC atau tidak, jadi nggak tahu, ya. Kayak kita ngajukan proposal, tahu juga lari juga, kan yang nggak tahu gitu. Begitu juga pada Allah, sholat itu ungkapan. Kalau istilah sekarang ya proposal itu, ya. Proposal untuk kita diampuni dosanya, diterima amalnya, kan begitu. Dikasih bantuan rumah mewah di surga, gitu ya. Makanya menunggu dijawab oleh Allah sejenak. Karena alhamdulillah ini saja adalah kalimat syukri yang kemudian Allah menjawab syakaroni abdi. Wa rawa aidan huwa Ibnu Jarir bin hadisi Bishr ibn Amarah an Abi Ruqayyah an Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas annahu qala alhamdulillah wa asyukurillah. Alhamdulillah itu adalah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berikrar lahu bi nikmatihi, dan ikrar mengakui atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu berarti kita mengakui nikmat Allah, wa hidayatihi, dan mengakui hidayah
yang diberikan kepada kita. Maka ucapan alhamdulillah bukan hanya sekedar ucapan yang sepele, tapi adalah merupakan ucapan yang sangat tinggi. Imam Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, alhamdulillah sana'ullah. Alhamdulillah adalah memuji kepada Allah. Imam Dhahan mengatakan alhamdulillah ridhaur rahman. Alhamdulillah adalah kebesaran Allah, pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah adalah mengakui atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ibnu Jarir meriwayatkan, haddatsana Sa'id ibnu Umar as-Sakuni, haddatsana Baqiyatu ibni Walid, haddatsani Isa ibni Ibrahim, an Musa ibni Abi Ubaid, anil Hakam, an Umair, wa qala Suhbah, mereka adalah sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin, faqad sakarta Allah fazadaka." Kata Rasulullah, apabila kalian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu sungguh telah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Alhamdulillah, itu sudah mensyukuri nikmat Allah, maka Allah mempunyai kewajiban untuk mewajibkan pada dirinya, maksudnya Allah untuk menambah nikmat yang telah kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, haddatsana haddatsana Auf anil Hasan anil Aswad ibni Sa'id qultu ya Rasulullah. Maka sahabat Sa'id ini mengatakan kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ala ansuduka mahamida hamidta biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Apakah aku memujimu hai Rasul dengan puji-pujian yang kau telah memuji Tuhanku tabaraka wa ta'ala? Qala amma inna rabbaka yuhibbul hamd. Amma inna rabbaka yuhibbul hamd. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sangat suka sekali untuk dipuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan di dalam riwayat lain, yaitu dari Abu Isa Al-Hafidh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari Jabir ibni Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Nantinya ada cerita orang itu motornya hilang, Pak. Motornya hilang. Kemudian karena motornya hilang, ditanyakan ke seorang kiai, ya, atau seorang ustaz, saya mau tanya apa? Motor saya hilang. Yang kamu itu motor hilang, tanya ke ustaz, kamu tuh tuduh ustaz yang nyuri gitu. Enggak, mau nanya ustaz itu kan lebih tahu daripada saya. Artinya kalau motor saya hilang itu kemana, yang ngambil siapa, ustaz kan tahu gitu. Ya enggak tahu, ya saya ustaznya tahu itu kalau motor hilang itu kamu ambil saja di dealer, kan gitu kan. Mesti di sana ada, ya, gantinya yang lebih baru. Enggak, maksudnya begini. Saya minta didoakan gitu loh, Pak. Semoga saya kehilangan motor itu nanti ya dapat gantinya yang lebih baik. Oh, atau mau minta doa, Ustaz udahnya doa. Tapi kalau mau nanya hilangnya kemana ya nggak ngerti. Ya, hilangnya kemana nggak ngerti. Wong hilang kok dicari ke sini, berarti kan menuduh saya.
Kalau minta doa, udah doa. Mari kamu saya doakan supaya mendapat ganti yang lebih baik. Mau? Ya mau. Sudah. Jadi berdoa ikut Ustaz ya. Ya bunyi alhamdulillah motor saya hilang. Gak usah gimana ini? Saya motor hilang kita didoakan malah nyukurin. Nyukurin katanya. Nah diajak baca alhamdulillah tadi katanya kamu percaya kalau Ustaz udahnya doa. Disuruh berdoa malah gak mau. Kan Rasulullah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kamu gimana? Nah ini artinya kan orang tidak paham masalahnya. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, itu justru adalah nikmat yang sangat tinggi. Karena apa? Bisa jadi kamu motor hilang, ini adalah nikmat yang besar. Contohnya apa? Kalau nggak hilang, pagi-pagi dikendarai kamu, anakmu, istrimu, ternyata di sana kecelakaan, di berjuang kamu mati. Kan ini berarti nikmat hanya motor yang hilang. Kan patut diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kan begitu. Nah, sebagaimana kemarin ya, masih ingat saja yang Air Asia itu. Ada orang yang beli tiket tawaf itu kan, nah awalnya jam itu kan terbangnya itu jam 7 jam berapa dia datang jam 7 persis sehingga sudah tidak bisa masuk. Marah-marah itu, marah-marah saya ini pokoknya ya marah-marah kehilangan uang berapa gitu. Jadi ternyata hanya 1 jam itu berita sudah sampai bahwa pesawat tadi adalah jatuh. Dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya kan Masya Allah, kita yang tidak tahu hikmah Allah. Allah memberikan sesuatu pada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Tapi hanya saja kita tidak mengetahui. Maka bagi kita sebagai hamba Allah itu paling tepat itu husnudzon terhadap Allah. Makanya bagi orang sakit saja itu kan kewajibannya itu 3, ridho, sabar, kemudian husnudzon kepada Allah. Kalau husnudzon tahu bahwa apa yang terjadi itu mesti baik, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan ternyata sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Tapi sampai hati, bukan alhamdulillah hanya di sini ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, hujan deras alhamdulillah, sungainya banjir alhamdulillah, jalannya jelek alhamdulillah. Saya itu jalannya jelek alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Kenapa? Saya bisa bayangkan kalau jalan itu halus, mayat sudah benar. Masya Allah, itu sih sudah karu-karuan ya. Banyak kecelakaan, banyak pencuri pada masuk ke tempat saya. Begitu, karena kalau bawanya ini motor kan cepat, jalan jelek dia itu ada ya. Alhamdulillah, syukuri aja ya. Hidup di kampung alhamdulillah, yang di kota alhamdulillah, alhamdulillah ya, punya anak banyak alhamdulillah karena semuanya mau menuntut ke surga. Yang tidak punya ya alhamdulillah, mungkin memang Allah kamu itu belum pantas dikasih anak oleh Allah, sehingga ya alhamdulillah tidak dikasih beban semuanya alhamdulillah. Karena khairul doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ini sumbernya dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Begitu juga yang dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Lau anak dunya bihadafiriha fiyati rajulin min ummati maqala alhamdulillah kana alhamdulillah afdalu min dzalik." Masya Allah. Kata Rasulullah dari Anas ini, apabila dunia seisinya itu dikasih kepada satu orang, dunia seisinya, isinya dunia itu apa saja coba? Banyak sekali, ada gunung, ada laut, ada ikan, presidennya saja berapa? Banyak sekali, Pak. Nggak bisa hitung. Iya, terus istananya berapa? Banyak sekali. Dikasihkan ke satu orang, kata Rasulullah, min ummati, fiyadi rajulin min ummati, dikuasakan satu orang menguasai dunia.
Kata Rasulullah, "Tsumaqala alhamdulillah, karena alhamdulillah afdhalul min dzalik." Dibanding dengan orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah satu kali nilainya lebih besar daripada itu. Masya Allah, subhanallah. Kita sudah berapa kali mengucap alhamdulillah? Nilainya lebih dari itu. Jadi kita itu cuma kaya semuanya, Pak. Iya kan? Lah alhamdulillah satu kali dunia seisinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau habis sholat berapa kali kita? 33 kali. Berarti 33 dunia seisinya. Setiap habis sholat, sudah sholat berapa kali? Begitu. Kita kaya semua, Masya Allah. Tapi ada orang, lagi-lagi ada orang itu yang tanya, kalau alhamdulillah dunia seisinya itu nomornya piye, rasa nomornya piye, Masya Allah. Masih saja ada yang tanya seperti itu. Kok nomornya piye, ATM di sini berapa miliar ya, rasain ya kan begitu. Dulu mungkin pikirnya bingungnya Al-Quran, hadis, kitab-kitab banyak disimpan di kecil itu semua. Kalau zaman saya kecil itu ada Al-Quran kecil segini, namanya cetakan Istanbul, katanya cintanya pakai tinta emas, tapi kecil segini, gigi rebutan kan, mereka tadi mau jimat. Oh iya, terkenal sekali kalau punya Quran Istanbul namanya. Nah, padahal sekarang lebih kecil bukan hanya 30 juz, tapi banyak sekali. Belum bukan jimatnya, tapi ini adalah teknologi kan begitu ya. Wah, kita kaya karena alhamdulillah sudah dibaca berulang kali. Alhamdulillah. Terus kemudian Rabbil Alamin. Dikit lagi ya. Alhamdulillah selesai. Rabbil Alamin. Wa Rabb, apa itu Rabb? Rabb al-Maliku al-Mutasarrif. Raja. Rabb itu berasal dari kata raja yang punya wewenang, punya hak untuk mengatur, menjalankan, menghidupkan dan mematikan. Malik. Wa yutlaqu fil lughah ala sayyid. Mungkin dalam bahasa Rabb itu kadang-kadang bisa digunakan kata sayyid. Ya, Rabb. Wa al-Mutasarrif bil Islam. Wa dari kasih boleh. Akan tetapi Rabb secara mutlak hanya boleh diperuntukkan untuk Allah secara mutlak. Tapi boleh diperuntukkan kepada selain Allah, tapi dijadikan mudhof. Itu mudhof nih, Pak. Siapa itu? Teman saya, Pak Tri. Nah, sudah lulus MSA, nah tahu dikasih mudhof. Boleh kalau dikasih mudhof. Gimana? Rabbul mal. Itu artinya adalah pemilik modal. Itu boleh, namanya Rabbul mal. Mungkin dalam istilah fikih syirkah itu ada namanya Rabbul mal dan amilul mal. Kalau amilul mal yang menjalankan, Rabbul mal pemilik modal. Boleh. Rabbul jariyah pemilik budak. Itu boleh. Menggunakan kata Rabb itu boleh, tapi belakangnya dikasih mudhof. Tapi kalau Rabbul Alamin ya Allah. Rabbul Alamin Allah. Itu kata Rabb. Rabbud dar itu boleh, pemilik rumah. Artinya Rabbu kada wa kada, pemilik ini dan itu. Rabbu apa itu? Rabbus sayyarah. Maka Rabbus sayyarah pemilik mobilnya mana itu boleh, tapi pakai mudhof. Tapi kalau mau pelan Rabb itu saja hanya diperuntukkan untuk Allah. Wa amar Rabb fala yuqalu illa Allah. Kemudian al-alamin wa qad qila inna ismul alim wal alamin jam'u alam. Kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Ada yang mengatakan al-alam itu idza afroda amma minal jam'i. Idza afroda amma minal jam'i. Kata alam itu ketika mufrad lebih umum daripada ketika jamak. Alam mufrad artinya adalah kullu mawjudin siwallah. Setiap yang ada selain Allah adalah alam. Tapi kalau al-alamin dijamak berarti
Kalau rofaknya al-alamun, ya, itu adalah jin dan manusia. Jadi Rabbul Alamin adalah yang menguasai jin dan manusia. Karena kata alam ketika dijalankan menjadi lebih khusus, yaitu jin dan manusia. Karena jin dan manusia itu adalah yang mukallaf. Itu. Tapi kalau secara mufrad maka lebih umum. Alhamdulillahirabbil alamin, ay alhamdulillah alladzi lahu al-khalaqu kullahu as-samawat. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, ay al-khalaqu kullahu as-samawat wal ardh, yang menciptakan 7 langit dan bumi wa ma fihinna, dan juga yang menciptakan yang ada di dalam langit dan bumi wa ma bainahun, dan yang ada di antara langit dan bumi, mimma na'lamu wa mimma la na'lam, dari yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Semuanya adalah Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair, Ikrimah ibn Abbas, ayat Rabbul Jin wal Insi, tadi yang saya katakan jamaknya lebih umum. Ini adalah riwayat dari Ikrimah ibn Abbas, Rabbul Jin wal Ins. Bukan berarti yang dikuasai Allah itu hanya jin dan manusia, tapi dalam teks ini maksudnya adalah Rabbul Jin wa Rabbun Nas, karena jin dan manusia itu yang mukallaf, disuruh beribadah kepada Allah, dan yang dikasih sama-sama dikasih akal dan nafsu. Manusia ada yang soleh, jin ada yang solih. Manusia ada yang toli, jin juga ada yang toli. Jadi solih dan toli beda, hanya negaranya. Nah, solih kan orang negaranya, toli kan negaranya. Solih itu bagus, toli itu kurang ajar. Ya. Nah, jangan sampai kita punya anak toli, ya. Jadi anak itu yang solih, jangan dikasih garam, gitu. Wakadhalika qala Sa'id bin Jubair wa Mujahid bin Jurayj wa rawa an Ali, sebagaimana yang diriwayatkan tadi. Ibnu Hatim dengan sanadnya yang sahih juga meriwayatkan yang seperti itu, bahwa al-alamin adalah Rabbul Insi wal Jin. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan Rabbul Alamin ay al-insu alamun wa masiwa dzalika 18 alfa atau 14 alfa alamin. Ini menurut Anas, ya, yang dari Abu Ja'far Ar-Razi, bahwa Rabbul Alamin itu ya keseluruhan, ya, manusia, ya, dan yang lain yang jumlahnya ada sama niyata asaro alfan, ya, sama niyata asaro alfan 18.000 au arba'ata asaro alfan atau 14.000. Semuanya itu adalah yang di dalam alam ini, termasuk malaikat, ya, termasuk dari yang lain. Sehingga ada riwayat lain yang dari Al-Humaydi di dalam menafsirkan tentang Rabbul Alamin, al-alamin itu alfu umatin fasitu mi'atin fil bahri wa arba'atu mi'atin fil bahri. Bahwa alamin itu adalah 1000 jenis bentuk makhluk hidup. Terus 600 yang ada di laut, 400 yang ada di darat. Ini bentuk, ya. Semut itu berbentuk satu, Pak. Satu, terus manusia satu, terus kodok dan jenis-jenisnya satu, ular dan jenisnya satu, terus harimau dan jenisnya satu. Itu jumlahnya yang di darat itu hanya 400. Kemudian yang di laut jumlahnya 600, terkumpullah menjadi 1000 jenis makhluk hidup. Berarti membutuhkan penelitian. Tapi kalau kita nggak perlu penelitian, kalau itu Nabi yang mengatakan, ya sudahlah, percaya, jelas saya. Itu. Ada suatu riwayat yang sangat menarik, yaitu dari Sa'id bin Musayyab, dari yang marfu,
Al-Hafidh Abu Ya'la mengatakan bahwa menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna yang semuanya adalah dari Jabir bin Abdillah. Pada zaman Umar bin Khattab itu belalang itu mulai mengurang. Sedikit lagi ya, 2 menit lagi ya. Pada kesusun. Harus ada. Iya, santai. Pada zaman Umar itu hewan belalang itu mulai mengurang. Artinya tadinya banyak kemudian mengurang. Qala al-Jarrah fi sanati min sinni Umar allati wuliya fiha. Pada kekuasaan Umar itu belalang mulai mengurang. Fasa'alahu falyukhbir bi syai'in. Maka menanya-nanya kenapa sebabnya sekarang belalang mulai mengurang itu apa, atau alasannya apa-apa, tapi tidak diketemukan alasannya. Pertama ligali, maka mentoklah penelitian itu nggak ketemu lah kenapa belalang mulai habis itu dibakar orang atau gimana. Fa'arsala raqiban yadribu ila Yaman wa akhiru ila Syam wa akhiru ila Irak yas'alu hal ru'ya minal jarum sayyidun amma. Maka Umar itu mengutus orang, ada yang diutus ke Yaman, ada yang diutus ke Syam, ada yang diutus ke Irak, hanya akan menanyakan kondisi kenapa sekarang itu belalang sudah jarang. Artinya zaman Umar itu ternyata sudah ada yang namanya hewan dilindungi gitu loh. Belalang mengurang saja kan diteliti, kenapa ini alasannya? Nah kalau sekarang orang-orang muslim kadang-kadang membunuh hewan sangkar PDW itu kan sudah jauh daripada kepemimpinan kita. Blokok, ceteli, lebih blokok. Nah, betul. Makanya kan dilindungi nggak boleh. Ya, sekarang ngingu manuk Pak. Ngingu manuk itu boleh atau tidak? Itu menyiksa, nggak boleh. Ngingu manuk, lanang tok, atau wedok tok. Masih sore ya? Nggak boleh, itu menyiksa. Lalu kali sampai saya tak wadai hubungan. Wes tak bendino tak iya sih tak nyanyani tak pakani ini orang kayak jodoh gelem. Orang gelem tuh ulang kali ya. Nah itu makanya dosa. Kayak bojo, ini orang tahu dicolongi, mau menentukan korbannya nggak boleh. Ya, dia yang ingin jalan-jalan bersama, ingin olahraga, gitu toh. Itu ingin ngoceh dia kayak gitu. Kebebasan. Namanya Abu Bakar pernah melihat anak-anak yang tahu burung itu dimasukkan ke kurungan, dibeli mahal oleh Abu Bakar dan dilepas. Masya Allah, Islam itu pedulinya dengan itu. Kalau sekarang kok pelaku-pelakunya umat Islam kan orangnya, ya agamanya kan nggak seperti itu. Jadi burung itu harus itu ada manfaatnya yang sangat besar. Lah ini Umar saja belalang saja yang seolah hanya belalang itu ya. Utus orang ke Yaman, ke Irak, ke Syam. Kalau dari Madinah itu perjalanan berapa minggu? Belum ada pesawat, ya. Melaku atau pakai unta paling bandar kan gitu. Tiba-tiba yang diutus itu belum pada pulang itu, belum pada pulang justru fa'ata raqib ala di balik Yaman, yang biru min Jarrah. Ada orang yang datang, orang berkuda dari Yaman membawa belalang segini, secampungan segegem gitu. Fa'alqoha baina yadayhi, ditaruh di depan Umar. Belalang segegem. Fa'alqoha kaburo. Setelah kaburo itu ada rumah. Setelah Umar melihat, merasa tiba-tiba ditaruh di situ, kaget dia. Kaget itu. Sumakola, kemudian dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW. Aku ternyata pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Alasan ini itu ternyata menjadikan ingat waktu ada hadis Nabi bahwa Rasul mengatakan khalaqallahu alfa ummah. Allah itu menciptakan 1000 jenis makhluk hidup termasuk manusia. Situmi atin fil bahri, 600 di laut,
wa arba'atun mi'atin fil barri, dan 400 di darat. Fa'alu sayyidin yuhla min hadil Imam Al-Jarrah. Dan yang paling habis duluan adalah belalang, kata Nabi. Makanya belalang paling dikit-dikit sekarang ya. Kata Nabi. Tapi kalau sama-sama dipangan Pak ya, pitik itu dipangan, wakeh terus. Kucingnya orang dipangan, ya orang dibagi wakeh mengendak gitu ya. Ya Masya Allah. Kan kucing itu kan boleh beberapa saja, masih banyak ayam dan babi itu dimakan, banyak sekali. Yang pertama kali habis kata Nabi adalah belalang. Fa'ida halaka tataba'at isnudidho ida koto asalakahu. Ketika belalang itu sudah pada habis, maka akan diikuti oleh makhluk-makhluk yang lain, punah, seperti ikatan yang telah lepas ikatannya. Jadi kalau belalang mulai habis, menunjukkan bahwa kiamatnya telah dekat. Hal ini mengingatkan Umar bin Khattab terhadap hadis tersebut. Ini apa hubungannya dengan alamin ya tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang menguasai seluruh alam ini. Yang dimaksud adalah tafsiran al-alamin ada 1000 macam makhluk hidup, yang di laut 600 dan yang di darat 400, dan yang paling punah pertama kali adalah belalang. Mungkin sampai di situ sudah jam 6:04. Kalau ada pertanyaan persilahkan. 5 menit sampai pertanyaan. Bagaimana dengan bagian orang yang mengatakan alhamdulillah atau subhanallah sebelum adzan? Coba pakai ini. Bagaimana ada orang sebagian yang mengatakan atau mengucapkan sebelum adzan pakai alhamdulillah atau subhanallah? Semua zikir yang dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah adalah disyariatkan. Akan tetapi mengaplikasikan ibadah itu adalah hak prerogatif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua zikir yang ada dalilnya, zikir yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu adalah disyariatkan. Yang zikirnya itu mutlak maka kita mutlakkan, yang zikirnya muqayyad maka kita muqayyadkan. Yang muqayyad umpama zikir habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kita kurang marem 33 kesedihan ya. Saya tak subhanallah 99, alhamdulillah 99, Allahu Akbar 99. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Karena telah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya bahwa bacaan alhamdulillah subhanallah di dubura uli sholat, akhir sholat itu adalah 33. Kalau kamu nanti mau melebihkan itu ya di luar itu, setelah selesai rangkuman zikir sholat udah sambil naik motor pulang alhamdulillah subhanallah boleh, dan tidak diukur harus 100, 200, 1000. Kalau saya sampai bungaman mungkin bisa 100 lebih kan begitu ya. Nah Pak Fakir, mana Pak Fakir dekat ya, tapi berapa gitu kan. Nah sekarang bagaimana hubungannya dengan alhamdulillah membuka adzan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru Allahu akbar gitu ya. Ya. Kalau tanya ilmunya, maka kasih ilmunya. Kalau enggak tanya ya dia enggak mengamalkan. Artinya bahwa adzan itu adalah merupakan sebuah zikir yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Pada saat munculnya adzan pertama kali itu kan ada usulan. Sebagian sahabat mengusulkan pakai trompet, maka Rasulullah mengatakan trompet itu amalannya orang Yahudi. Yang satu mengatakan pakai keronengan itu orang Nasrani. Yang satu lagi pakai api, karena zaman dulu itu
Jamaah waktu sholat sebelum disyariatkan adzan kan bingung, nek kumpul ini wayah piye? Tanda-tandanya apa? Bingung. Lah akhirnya sahabat Umar juga mimpi, kemudian sahabat Zaid juga mimpi bahwa tadi malam aku mimpi Allahu Akbar sampai kepada lafal seluruh adzan itu. Maka Rasulullah kemudian mengizinkan bangunlah hai Bilal memandangkan adzan ini. Sehingga adzan itu kan ada tiga macam, 3 riwayat. Ada yang 15 kalimat, 18 kalimat, dan ada yang 20 kalimat. Hal yang seperti itu tuh orang ulama Masya Allah sangat selektif sekali, sehingga hanya 3 macam itu dan tidak ada macam-macam yang lain. Nah, macam itu bedanya hanya di lafal asyhadu alla ilaha illallah, ada yang dibaca 2 kali, ada yang dibaca 4 kali, kan begitu. Dan sehingga adzan tersebut tidak memerlukan tambahan sebelumnya ataupun sesudahnya kecuali ada dalil. Karena kalau sesudahnya dengan ditambahi doa yang mendengar dan yang ada, Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah, ya Allah, Engkau adalah yang mempunyai doa yang sempurna ini. Adzan dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah itu tammah adalah doa panggilan orang sholat yang paling sempurna. Kalau sudah paling sempurna tidak memerlukan tambahan gitu. Tapi kalau kita mau alhamdulillah di luar itu tidak masalah. Setelah itu mungkin sambil tunggu alhamdulillah subhanallah tidak apa-apa. Tapi kalau pakai itu jadi bandar kan mengganggu yang kopinya masalahnya, dan yang baca hanya 1, nggak usah pakai itu. Karena juga nggak masalah. Setiap alhamdulillah 1 dunia jadi isinya kan dunia. Karena ibadah, zikir, aplikasinya itu yang mengatur hanya Allah dan Rasulnya, atau yang disebut dengan tauhid. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi disampaikan itu apakah juga ada beberapa kata yang juga membaca tadi itu sebetulnya kan menurut beberapa ulama yang membahas ulama tersebut mazhab Quran. Kan kalau mazhab fikih yang terkenal Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mazhab Quran itu ada Imam Abbas, Imam Nasir, Imam Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Dan itu sebagian membaca dengan model ini, membaca dengan model ini. Sehingga dalam hadis yang awal dulu pertemuan beberapa saya mengatakan bahwa kalau ada orang baca Al-Quran itu salah, tapi salahnya itu masih dalam kondisi yang rahmat tetap rahmat, yang adab tetap adab, ya. Karena Al-Quran diturunkan padaku atas beberapa bacaan. Artinya artinya masih dalam kondisi baik antara syakirin, kemudian apa namanya muflihin, mukminin. Itu kalau itu tertukar-tukar, itu kata Rasulullah nggak masalah. Kecuali antara ayat adab tertukar dengan ayat rahmat, atau ayat rahmat tertukar dengan ayat adab. Jadi redaksi yang tadi adalah redaksi dari berbagai macam mazhab qiraah, tapi yang jumhur adalah yang alhamdulillah kayaknya, bukan yang alhamdulillah dan bukan yang alhamdulillah. Yang jumhur atau yang mayoritas ulama qiraat adalah menggunakan alhamdulillah. Begitu. Cukup ya? Insya Allah disambung yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita semua sehingga bisa meneruskan tafsir surat Al-Fatihah ini dan kita lebih mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran sehingga bisa diaplikasikan dalam bentuk ibadah setiap hari. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.